Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi filtering di Kotlin Collection. Sebelumnya kita udah bahas tentang operasi-operasi transformasi. Nah, sekarang kita akan mulai ke operasi yang berbeda, namanya filtering. Filtering itu, apa sih filtering? Jadi filtering itu adalah salah satu operasi collection yang sangat populer saat ini. Jadi, hampir sering banget sih kita pasti ngelakuin filtering ya. Kalau kita punya collection, contohnya kita pengen ngefilter alias ngebuang beberapa data misalnya yang tidak kita gunakan. Nah, di Kotlin, filtering bisa menggunakan predicate berupa lambda yang berisi kondisi filternya. Jika return dari predicate tersebut true, maka data akan diterima. Jika false, maka data akan dibuang. Jadi simple ya. Jadi contohnya teman-teman udah punya collection, isinya 100, terus teman-teman pengen menambahkan kondisi. Saya pengen ngambil semua data dengan kondisi tertentu. Nah, teman-teman bisa ngelakuin operasi filtering by predicate. Nah, ada banyak banget operasi-operasi yang bisa teman-teman lakukan untuk filtering tersebut. Contohnya, filter, terus di sini masukkan predicate-nya, di mana inputnya adalah T, data si collection-nya itu sendiri, lalu return value-nya adalah boolean. Kalau boolean-nya true, berarti akan di-include. Kalau boolean-nya false hasilnya, maka akan di-exclude, ya, akan dibuang. Nah, atau kalau teman-teman butuh data index-nya, teman-teman bisa menggunakan filter indexed, di mana nanti dia akan ada parameter index dan T-nya. Return value-nya tetap sama. Nah, atau ini kan filter. Kalau ini kebalikannya, filter not. Jadi kalau ini kalau nilainya true, dia akan di-include, nilainya false akan di-exclude. Kalau ini kebalikannya. Kalau nilainya true, dia akan di-exclude. Kalau nilainya false, dia akan di-include. Jadi kebalikannya ya. Nah, atau di sini, filter is instance. Contohnya teman-teman punya sebuah collection objek, di mana dia objeknya multiple objek ya datanya, kayak misalnya pewarisan lah ya, kayak gitu. Nah, teman-teman contohnya pengen nge-include semua yang instance-nya tipenya T misalnya. Nah, itu bisa menggunakan filter is instance T. Atau filter not null. Kalau teman-teman punya collection yang isinya bisa null, terus teman-teman pengen buang semua datanya yang null, teman-teman bisa menggunakan filter not null, mengambil data yang tidak null. Nah, ini contohnya kita punya sebuah list pertama, isinya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Nah, selanjutnya teman-teman contohnya pengen ngefilter semua data yang ukuran stringnya, karakternya lebih dari 5. Teman-teman bisa menggunakan list 1 filter di mana it atau value-nya, length-nya lebih dari 5. Maka list 2 ini isinya akan Kurniawan dan Kanedi, karena Eko dia di bawah 5. Jadi akan dihapus. Oh iya, jangan lupa ya, filter itu tidak akan ngapus data list pertama, dia akan ngebentuk collection yang baru, jadi akan menghasilkan collection baru. Makanya dari awal dulu saya pernah bilang kalau misalnya operasi di collection ini aman, kenapa? Dia tidak akan melakukan manipulasi data collection aslinya, karena dia akan membentuk sebuah collection baru. Habis itu, teman-teman kalau butuh index, teman-teman bisa menggunakan filter indexed, di mana di sini ada index dan value-nya. Contohnya di sini teman-teman pengen ngambil data yang genap saja. Data index yang genap ya, sorry. Jadi teman-teman bisa menggunakan index modulo 2 sama dengan 0. Jadi nanti list 3 itu hasilnya data yang indeksnya genap. Contohnya ini data 0 dan data 2. Jadi yang genap doang. Nah, atau di sini teman-teman punya lagi list any, di mana any-nya bisa 0. Di sini list of 0, 1, Eko Kurniawan, 2, 0. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil semua data yang string aja, Eko Kurniawan, teman-teman bisa menggunakan filter is instant string. Kalau integer aja, filter is instant integer, seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen ngapus semua data yang nullnya, teman-teman bisa menggunakan filter not null. Ingat ya, ini akan membentuk sebuah collection baru. Jadi data yang list 4 itu tidak akan berubah, masih tetap ada nullnya. Oke, biar lebih enak, kita coba langsung praktekkan. Kita akan buat sebuah file baru namanya filtering. Jadi kita buat list 1 ya. List of Eko Kurniawan Kanedi. Lalu kita bikin list 2.
di mana kita pengen ngambil dari list 1 yang jumlah karakternya lebih dari 5. Jadi kita bisa menggunakan list 1, filter ya, value.length lebih dari 5. Atau kita langsung bisa singkat aja menggunakan it length lebih dari 5. Nah, kita lihat hasilnya. Ini harusnya keluar yang karakternya lebih dari 5 saja. Nah, keluar Kurniawan Kennedy, echo-nya hilang ya. Tapi ingat, si collection 1, ini list 1, dia tidak akan berubah. Jadi kalau teman-teman coba print di sini list 1, dia datanya masih utuh, masih ada echo-nya. Nah, lihat masih ada echo-nya. Jadi filter ini dia akan ngebentuk sebuah collection baru. Jadi tidak akan menghapus data yang di list aslinya. Oke, selanjutnya kalau teman-teman butuh ngambil indeksnya, teman-teman bisa menggunakan list 2, misalnya list 3 misalnya. List 1 ya, titik filter indexed. Lalu di sini tinggal masukkan indeksnya, terus di sini value-nya. Nah, contohnya teman-teman pengen ngambil yang indeksnya kalau di modulo 2 sama dengan 0, artinya ngambil yang genap saja. Nah, ini kalau kita print line list 3, ini hasilnya yang indeks genap. Artinya ini indeks 0 dan juga indeks 2. Ya, lihat. 0 dan 2. Oke, selanjutnya ada kita akan bahas yang filter is instance. Jadi contohnya kita punya list 4 di mana datanya list of dia ada 0, dia bisa 1, echo Kurniawan, dia ada 2, terus ada 0 lagi. Jadi dia bentuknya banyak gitu ya. Jadi di sininya kalau teman-teman perhatikan dia menjadi list of any tapi bisa 0. Ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen ngambil misalnya yang stringnya saja, list string misalnya ya. Ini tinggal teman-teman list 4 titik filter instance is instance ya, string seperti ini. Kalau teman-teman pengen ngambil yang integer aja, teman-teman bisa pakai integer seperti ini. Nah, ini kalau kita print line list string, print line list integer, hasilnya harusnya yang semuanya string dan yang semuanya integer. Nah, ini keluar yang semuanya string dan ini integer. Nah, atau teman-teman pengen ngambil semua yang tidak null. Jadi contohnya yang nullnya dihapus. Jadi teman-teman bisa menggunakan list not null, misalnya list 4 titik filter not null. Seperti ini. Ini kalau kita print line list not null, hasilnya akan keluar semua data yang tidak null. Jadi 1, echo Kurniawan, dan 2. Jadi yang datanya 0 akan hilang secara otomatis. Jadi banyak banget operasi yang bisa teman-teman gunakan untuk ngelakuin filtering. Jadi nggak perlu manual lagi ya, bikin collection baru, terus dicek satu-satu menggunakan perulangan, nggak perlu. Teman-teman cukup menggunakan filtering operation ini. Next, kita akan bahas tentang operasi partitioning.